Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Desnu Aprilia. Saya moderator dari kelompok 5 pengantar ekonomi makro yang akan membahas tentang materi 14, yaitu menganalisis pengangguran. Materi 14 ini menjabarkan diantaranya yaitu pertama, tipe-tipe pengangguran, yang kedua, hubungan antar pengangguran dengan inflasi. Baiklah, sebelum materi ini dipresentasikan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5, yaitu diantaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruzi Gusti Pranata dengan NIM 21059214 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Mawada Putri dengan NIM 21059216 dari Prodi S1 Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nike Resno Aprilia. NIM saya 21059202. Saya merupakan mahasiswi Prodi S1 Manajemen dan Kependidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah teman-teman, itu merupakan anggota kelompok 5 yang sudah memperkenalkan diri. Selanjutnya kita akan melanjutkan presentasi kita, yaitu materi pertama tentang tipe-tipe pengangguran. Pertama, itu pengangguran konjungtural. Pengangguran ini terjadi karena adanya perubahan ekonomi. Dalam suatu negara bisa terjadi karena resesi ekonomi atau kemunduran dan depresi atau kehancuran. Perusahaan mengalami kerugian sehingga terjadinya pengurangan tenaga kerja. Yang kedua, itu pengangguran struktural. Pengangguran ini terjadi karena adanya perubahan ekonomi dalam waktu yang lama. Contohnya, perubahan negara agraris menjadi negara ekonomi. Hal ini menyebabkan pada tenaga kerja yang berkurang karena adanya perubahan lowongan kerja. Yang ketiga, yaitu pengangguran musiman. Pengangguran ini berhubungan dengan ekonomi jangka pendek. Contohnya di bidang pertanian. Petani menganggur karena menunggu musim tanam dan musim panen tiba. Yang keempat, yaitu pengangguran friksional. Pengangguran ini terjadi karena seseorang belum kerja, ditambah lagi sulitnya mencari pekerjaan. A. Setengah menganggur. Setengah menganggur merupakan orang yang sebenarnya sudah memiliki pekerjaan, tetapi jam kerjanya berbeda dengan pekerja pada umumnya. Mereka hanya bekerja berdasarkan permintaan dari pemberi kerja dalam jangka waktu yang tidak menentu. Orang yang bekerja secara part-time atau freelance bisa disebut juga sebagai setengah menganggur atau setengah pengangguran. B. Pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka diartikan sebagai suatu situasi di mana angka ketersediaan pekerjaan lebih rendah daripada jumlah tenaga kerja. Pengangguran terbuka akan benar-benar tidak memiliki pekerjaan apabila menurunnya kegiatan perekonomian pada suatu waktu, pengurangan jumlah tenaga kerja karena kecanggihan teknologi, serta kemunduran atau kemerosotan industri. C. Pengangguran tersembunyi. Pengangguran tersembunyi merupakan kondisi di mana jumlah tenaga kerja lebih banyak dari yang seharusnya diperlukan. Kelebihan jumlah tenaga kerja menyebabkan kegiatan tidak dapat berjalan dengan merata. Sebagian ada yang bekerja dan sebagian ada yang tidak bekerja. D. Pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi terus berkembang dari waktu ke waktu. Pekerjaan yang sebelumnya dijalankan oleh manusia lambat laun digantikan oleh kecanggihan teknologi yang disebut dengan robot. 1. Pengangguran siklis. Pengangguran siklis terjadi atas perubahan ekonomi. Misalnya, permintaan suatu barang yang menurun. Jika barang A tak banyak diminati, pembuat barang A tentu ikut tak dicari. Yang kedua, yaitu pengangguran institusional. Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang memicu pengangguran, jika ini alasan seseorang menganggur. Yang ketiga, yaitu pengangguran voluntari. Golongan ini adalah orang-orang yang menganggur dengan sukarela. Mereka sebenarnya bisa mendapatkan kerja, tetapi tidak mau atau sukarela tidak bekerja. Biasanya hal ini terjadi karena orang tersebut dapat warisan atau faktor lain yang menyebabkan dia tidak perlu bekerja atau kaya mendadak. Baiklah, selanjutnya kita akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu hubungan antar pengangguran dengan inflasi. Berdasarkan teori Phillips, bahwa tingkat inflasi dan pengangguran memiliki hubungan yang negatif. Maksudnya yaitu, semakin tinggi inflasi maka pengangguran semakin rendah. Dan semakin
rendah inflasi, maka pengangguran semakin tinggi. Ketika inflasi meningkat, pelaku usaha dapat memasok tenaga kerja dalam jangka pendek karena upah yang jauh lebih tinggi. Hal ini menyebabkan penurunan tingkat pengangguran. Namun, dalam jangka panjang, ketika para pekerja sepenuhnya menyadari hilangnya daya beli mereka dalam lingkungan inflasi. Menurut J.M. Keynes, hubungan antara variabel moneter dengan variabel ekonomi real sangatlah kuat. Model klasik menyatakan bahwa harga termasuk upah ditentukan oleh mekanisme pasar dan penyesuaian upah nominal tidak ada pada periode tertentu. Model Keynesian menyatakan bahwa ada kemungkinan kuantitas penawaran dan permintaan tenaga kerja tidak sama dan kemungkinan yang sering terjadi adalah kelebihan penawaran tenaga kerja. Hubungan antara tingkat harga dengan tingkat pengangguran tenaga kerja dijelaskan oleh kurva Phillips yang menyatakan bahwa tingkat upah nominal pada periode tertentu dapat dijelaskan oleh tingkat pengangguran sekarang. Baiklah teman-teman, materi 14 sudah selesai dipresentasikan, yaitu tentang tipe-tipe pengangguran dan hubungan antar pengangguran dengan inflasi. Saya, Nike Resno Aprilia, moderator kelompok 5, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.